Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Furqan min qasasi Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentangnya di surat Al-Kahfi. Tepatnya dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-26. Allah menghabarkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman di ayat yang ke-9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami tahu manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim
wa zidnahum huda. Kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad berita mereka, kisah mereka dengan benar, dengan hak. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Faqalu, mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan atau Rabb selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu, atau mereka adalah kaum kita, kaum kami, yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selainnya. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ada kedustaan atas Allah? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ila qawlihi, sampai firman-Nya. Tadi kita baca ayat ke-9 sampai ke-16. Sampai firman-Nya, yakni surat Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Maka mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun plus 9 tahun. Jadi 309 tahun. Tidur selama 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, Allah itu lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah hal yang ghaib di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ma lahum min dunihi min waliyyi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada bagi mereka selain Allah seorang pelindung pun, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kisah Ashabul Kahfi ini, di kitab ini diberikan
4 poin atau 4 unsur. Akan disampaikan 4 unsur. Unsur yang pertama, sifat ashabil kahfi. Sifat-sifat dari ashabul kahfi. Sifat-sifat anak muda yang menjadi penghuni gua. Yang kedua yang akan dibahas adalah al-karamat allati akramallahu biha ashaba al-kahfi. Karamah yang Allah berikan, yang Allah muliakan dengannya ashabul kahfi. Jadi banyak karamahnya, nanti kita akan baca dari ayat-ayat yang kita baca insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, ashabul kahfi ba'da anistaiqadhu min naumihim. Cerita atau berbicara tentang ashabul kahfi setelah mereka bangun dari tidur mereka. Bagaimana, kemudian apa yang mereka lakukan, dan hal-hal apa saja yang mereka jumpai, dan keanehan-keanehan apa saja yang mereka jumpai. Yang keempat, ashabul kahfi ba'da an 'athara an-nasu 'alaihim wa 'alimu amrahum. Unsur yang keempat yang akan kita bahas atau kita bicarakan adalah setelah manusia mengetahui ashabul kahfi, ya, dan mengetahui perkara mereka, apa yang terjadi. Ini 4 unsur yang insyaallah taala kita akan bahas, ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas fawaidnya, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ashabul kahfi. Dan pada pertemuan ini insyaallah kita akan bahas dulu tentang sifat ashabil kahfi, sifat-sifat anak muda atau sifat-sifat ashabul kahfi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini atau ayat-ayat yang kita baca, maaf ya, dari beberapa ayat yang kita baca, ada beberapa sifat, yakni 6 sifat dari sifat ashabul kahfi. Sifat yang pertama, as-sifatul ula, syababun, mereka itu adalah anak-anak muda. Ini sifat yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad berita tentang mereka, innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah syabab, anak-anak muda. Fityah ini lafaz jamak, mufradnya fata. Fata, fatan, ya. Dan jamaknya fityatun. Ini sifat yang pertama. Jadi mereka ini ikhwani fillah bukan orang yang sudah sepuh, tapi masih muda, ya. Dan anak-anak muda, kata Syekh Abu Islam, hum akbalu lil haqqi min ghairihim. Mereka lebih bisa menerima kebenaran dari selainnya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau berkata, فذكر تعالى أنهم فتية وهم شباب وهم الشباب. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka itu ashabul kahfi adalah fityah. Mereka adalah fityah, maksudnya adalah syabab, anak-anak muda. Wahum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabili min asyuyukh alladzina atau wa nghamasu fi dinil batil. Mereka lebih menerima kebenaran dan jalannya lebih lurus daripada orang-orang yang tua yang telah melampaui batas dan
tenggelam dalam agama yang batil. Walihada, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan perkataannya, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam syababan. Oleh karena ini, orang yang paling banyak menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah para anak muda. Wa ammal masyayikhu min Quraisyin fa'ammatuhum baqau ala dinihim. Adapun orang-orang tua dari kalangan Quraisy, maka keumuman mereka tetap berada dalam agama mereka. Walam yuslim minhum illa al-qalil. Tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Wa hakadha akhbar Allah Ta'ala an ashabil kahfi annahum kanu fityatan syababan. Dan demikianlah Allah menghabarkan tentang ashabul kahfi bahwa mereka itu adalah anak-anak muda. Oleh karena itu ikhwati fillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat terhadap anak-anak muda dan umur muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidup dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah waktu yang 5 sebelum datangnya yang 5 perkara. Gunakanlah segera mengambil kesempatan untuk mengambil 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kematianmu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik, dan waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Wa ghinaka qabla fakrik, dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Di sini syahidnya adalah wa syababaka qabla haramik. Jadi Rasul sangat perhatian. Oleh karena itu ketika kita masih muda, maka gunakan sebaik-baik waktu muda kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah 2 kaki anak cucu Adam itu bergeser pada hari kiamat sampai ditanya ya dengan 5 perkara. Tidak bergeser 2 kaki anak Ibnu Adam pada hari kiamat di sisi Rabbnya sampai ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dalam hal apa dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah, juga tentang anak mudanya, tentang waktu mudanya. Kemudian yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqah, kemudian diinfakkan kemana. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alima, apa yang sudah diamalkan dari ilmu. Ini yang akan ditanya pada hari kiamat, dan syahidnya adalah wa an syababihi fima ablah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya ma'syarus sabab
man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Wahai sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena sesungguhnya itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup, maka hendaknya dia puasa, karena ia merupakan perisai baginya. Lihat ikhwan, jadi banyak sekali ya hadis-hadis tentang anak muda. Ini menunjukkan begitu besar perhatian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam terhadap anak muda dan kepada umur muda, ya. Ini sifat yang pertama dari sifat Ashabul Kahfi. Sifat yang kedua adalah mu'minun. Mereka itu anak-anak muda yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi tadi ayat 13, innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka anak muda. Kemudian amanu birabbihim. Mereka beriman kepada Rabb mereka. Jadi Ashabul Kahfi ini kumpulan anak muda, ya, yang beriman kepada Rabb mereka. Kemudian kata Syekh, fatahawwalu min tullabin lid-dunya ila tullabin lil akhirah. Sikap mereka jadi berubah. Awalnya mereka adalah orang-orang yang suka ngejar dunia, mencari dunia, berubah menjadi orang-orang yang mencari akhirat, mengejar akhirat. Wa hakadha yaf'alul imanu bi ahlihi. Demikianlah iman menjadikan orangnya. Sebagaimana yang terjadi pada tukang-tukang sihir, ya, di zaman Nabi Musa, ya. Ketika mereka datang kepada Fir'aun, mereka itu cari apa? Cari duit, cari dunia, cari upah. Ketika diundang oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa alaihi assalam dan Nabi Harun alaihi salam untuk mengalahkan Musa dan Harun, mereka datang kepada Fir'aun dan mereka berkata, Allah abadikan di beberapa surat, di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat ke-41. Kata Allah, falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika datang tukang-tukang sihir kepada Fir'aun, qalu li fir'aun, mereka berkata kepada Fir'aun, a inna lana la ajra in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita akan mendapatkan upah kalau kita menjadi orang-orang yang menang? Lihat. Jadi yang mereka cari apa? Upah, duit, fulus, dunia. Apakah kita akan mendapatkan upah, ganjaran dari engkau kalau sekiranya kami menang mengalahkan Musa dan Harun? Falamma amanu wa dakhala al-iman fi qulubihim asbahu la yatlubuna illa al-akhirah wa la yuriduna illa ma 'indallah. Ketika iman masuk ke dalam hati-hatinya mereka, tukang-tukang sihir yang jumlahnya ribuan itu, ikhwan, ya, maka apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang tidak mencari dunia. Mereka orang-orang tukang-tukang sihir itu berubah menjadi orang-orang yang beriman dan hanya mencari akhirat, ya. Tidak menginginkan melainkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka, bisa kita lihat di surat Toha ayat 72 sampai 73. Ya, ketika diancam, mereka diancam akan disalib. Ya, ketika mereka kalah, ya, oleh Nabi Musa dan Harun,
Awalnya mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka di lapangan terbuka di waktu pagi, waktu duha, di hari perayaan mereka, libur mereka, dan berkumpullah manusia, rakyatnya Fir'aun semua kumpul, ya. Kemudian sihir mereka, sihir yang sangat besar dan membuat takut masyarakat waktu itu, ya. Kemudian Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Ular asli, ular beneran. Kemudian melahap semua yang ada di lapangan tersebut dan hilang semua. Subhanallah. Ya. Tukang sihir itu yang jumlahnya ribuan itu ketika melihat apa yang ada di depan mereka, mereka langsung sujud. Kenapa mereka sujud? Karena mereka tahu ini bukan sihir. Mereka sudah sangat tahu tentang sihir karena mereka sudah belajar dari sihir dari mereka kecil. Ya. Bergelut dengan sihir tiap saat. Dan ketika mereka lihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, ayat Allah yang ditampakkan di depan mereka, ini bukan dari sihir Musa ini. Langsung beriman, kemudian sujud. Kemudian mereka berkata, kami beriman kepada Robnya Harun dan Robnya Nabi Musa. Ketika sujud, Fir'aun marah, mengancam mereka akan disalib. Dan berbalik akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun membuat tuduhan baru. Ini Musa ini, kata Fir'aun, adalah ketuanya, ketua tukang sihir. Lihat, sudah enggak jelas lagi ngomong ya Fir'aun. Ya. Diancamlah mereka untuk disalib. Ya. Diancam untuk disalib dan mereka berkata apa? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Antum bisa lihat di surat Thaha ayat 72. Mereka berkata, kami tidak akan memilih atau tidak akan tunduk kepada engkau di atas keterangan-keterangan yang sudah jelas yang telah datang kepada kami dan di atas Allah yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qad. Subhanallah. Ini perkataan tukang-tukang sihir. Faqdi ma anta qad. Kata mereka, putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya keputusanmu itu hanya ada di kehidupan dunia saja. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami, liyaghfira lana khatayana, agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami, wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan agar Rabb kami mengampuni dosa sihir kami yang telah engkau paksakan kami di atasnya. Wallahu khairu wa abqa, dan sesungguhnya Allah itu lebih baik dan lebih kekal siksanya. Subhanallah ikhwan. Awalnya datang ke Fir'aun untuk minta dunia. Kemudian ketika iman sudah masuk kepada hati mereka, mereka tidak minta dunia lagi. Bahkan mati pun siap. Subhanallah, sungguh menakjubkan perkara iman ini. Kalau sudah masuk ke hati seseorang, maka jangan aneh. Sampai sekarang kita bisa melihat, dengar, ngobrol sama banyak ikhwah yang sanggup meninggalkan pekerjaan haramnya walaupun mendatangkan fulus yang banyak, tetapi pekerjaan yang haram dia tinggalkan, gak peduli. Sebagian orang, loh, kenapa kamu tinggalkan kerjaan kamu? Padahal kerjaan kamu itu berada di tempat yang basah. Banyak orang yang mau duduk di situ. Gak peduli. Subhanallah. Ini bukan bicara tentang dunia ini. Bicara tentang agama. Subhanallah. Banyak di antara kita yang rela
hidup seadanya daripada apa? Daripada mendapatkan harta berlimpah tapi dari sesuatu yang haram. Nah ini, antum bisa lihat kawan-kawan yang hijrah, ya, yang awalnya bergelimangan dengan harta, bergelimangan dengan dunia, berada di tempat-tempat yang basah, tapi berani meninggalkan hal tersebut. Karena apa? Iman. Itu sudah ada sejak zaman dulu. As-sahara, tukang-tukang sihir itu datang kepada Fir'aun. Awalnya berkata apa? Kepada Fir'aun, "A'inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan upah dari engkau kalau kami menang? Itu. Datang ke Fir'aun untuk mencari dunia. Tetapi ketika sudah melihat hidayah, melihat ayat-ayat Allah, dan hidayah masuk ke hati mereka dan beriman, betul-betul menembus di hati mereka, dipenuhi hatinya dengan keimanan, maka cara pandang mereka berubah, sikap mereka berubah, dan yang mereka cari pun berubah. Subhanallah, ini iman. Ya, awalnya minta dunia, akhirnya diancam dibunuh pun siap. Itu. Wa hadha huwa ma hadatha li jalisil malik fi qissati ashabil ukhdud aidan. Dan ini juga yang terjadi di kawannya raja kemarin yang kita bahas dalam kisah ashab al-ukhdud. Ya, dia hidup bergelimangan dengan harta, cari dunia, buta matanya, datang kepada anak muda tadi, gulam, kemudian didakwahi dengan dakwah tauhid, masuk iman ke hatinya. Kemudian subhanallah, dia enggak peduli, dia ingin rajanya itu beriman, dia ngomong apa adanya, dan dia dakwahi rajanya, dia ingatkan rajanya, dia enggak peduli, dia tahu akibatnya pasti akan disiksa. Itu, ya. Subhanallah ikhwan, ini masalah iman adalah masalah yang sangat luar biasa. Jadi Ashabul Kahfi adalah sekelompok anak muda, ya, yang Allah kumpulkan mereka atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanus shadiq, dan keimanan yang benar, yang jujur, sababun lil ittihadi wal ijtima'i wal i'tisam, merupakan sebab bisa bersatunya manusia, wal ijtima' wal i'tisam, dan kesyirikan ini merupakan sebab tafarruq dan ikhtilaf. Ya, kesyirikan dan akidah yang rusak itu kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi ikhwani fillah, kita hendaknya perhatikan, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim, dia sholat, ya, nabinya sama, Nabi Muhammad, kiblatnya sama satu, maka itu saudara kita. Jangan sampai kita mengkotak-kotakannya dengan organisasi tertentu, dengan partai tertentu, ya, dengan kelompok tertentu. Ini tafarruq. Ada sebagian kita kalau melihat orang muslim, ya, ikut organisasi tertentu, kayaknya melihat setan. Ya, ada saudara kita yang di partai tertentu, jadi musuhnya, jadi musuhan. Makanya kata ulama, partai-partai itu sababun litafarruq, merupakan sebab berpecah belahnya kaum muslimin. Ya. Di dalam surat Taubah ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd."
orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukminat, orang mukmin perempuan, sebagian mereka dan yang lainnya adalah wali, penolong bagi yang lain. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat seperti satu bangunan, sebagiannya saling menguatkan. Adapun kesyirikan, ia merupakan sebab tafarruq, sebab perpecahan, sebabul iftiraq. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-31 dan 32, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Yani di antara orang-orang yang telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi kalau ada di antara kita seperti ini, maka masuk ke dalam sifatnya orang-orang musyrikin. Wal'iyadzu billah. Jadi sifat yang kedua dari sifat Ashabul Kahfi adalah mereka orang-orang atau anak muda yang beriman. Sifat yang ketiga, muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, Allah berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Jadi mereka adalah anak-anak muda yang mendapatkan hidayah. Jadi Ashabul Kahfi sekali lagi sekumpulan anak muda yang beriman kepada Allah dan ditambah dengan hidayah, dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada yang sanggup untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang sanggup untuk memberinya petunjuk. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, "May yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. "Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyidah." Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka engkau tidak akan mendapatkan baginya seorang penolong pun yang memberikan petunjuk. Dan ini sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Ini sering kita dengar dalam khutbah, namanya khutbatul hajah. Di surat Al-Kahfi, ikhwani fillah, ayat yang ke-13 tadi, yakni wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Ulama berdalil bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Ya, dalilnya banyak. Di antara surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Kemudian surat Al-Fath ayat keempat, "Liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kemudian surat Taubah ayat 124, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Kemudian keterangannya kata Syekh, "Fa'alal muslimina amatan wasyababi khasatan
an yajtahidu fi ta'atillah liyazdadu imanan. Maka wajib bagi kaum muslimin secara umum dan anak-anak muda secara khusus untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah agar iman mereka bertambah. Wa alaihim an yasluku tariqal hidayah liyazdadu huda, dan wajib bagi mereka untuk menjalani jalan-jalan hidayah agar bertambah petunjuk untuk mereka. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah thabituna ala dinihim. Mereka orang-orang yang sabit, yang tetap, yang kokoh di atas agama mereka. Ini sifat yang keempat. Dasarnya adalah surat Al-Kahfi ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabatna ala qulubihim, dan kami kokohkan hati mereka, kami kuatkan hati mereka. Jadi maksudnya kami berikan kesabaran atas mereka dalam menyelisihi kaumnya, berbeda dengan kaumnya dari sisi kehidupan mereka, ya. Al-Imam Syinkiti rahimahullah berkata, wa yufhamu min hadhil ayatil karimah, kata beliau, dipahami dari ayat yang mulia ini, anna man kana fi ta'ati rabbih jalla wa ala, orang yang berada dalam ketaatan Allah, ketaatan Rabbnya jalla wa ala, annahu ta'ala yuqawi qalbahu, maka Allah ta'ala akan menguatkan hatinya, wa yuthabbituhu ala tahammulis syada'idi was sabril jamil, kemudian Allah akan mengokohkannya dalam memikul hal-hal yang berat, bencana-bencana yang besar, dan sabar, ya, dengan kesabaran yang indah. Kemudian beliau berkata, waqad asyara ta'ala, dan Allah Ta'ala telah mengisyaratkan ke beberapa kejadian dalam beberapa ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ahlu Badr, tentang sahabat yang ikut perang Badar. Allah berbicara kepada nabinya dan para sahabatnya di surat Al-Anfal ayat ke-11 sampai 12. Allah berfirman, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ fathabbitul ladzina amanu. Dan ingatlah ketika dia, yakni Allah, membuat kalian mengantuk dan membuat atau memberikan ketentraman dan menurunkan kepada kalian dari langit air hujan untuk mensucikan kalian dan menghilangkan gangguan syaitan, waliyarbitu ala qulubihim wariyarbitu ala qulubikum, dan untuk mengokohkan, menguatkan hati kalian, wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk menguatkan kaki-kaki kalian. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati, dan ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fathabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Kemudian surat Al-Qasas ayat yang ke-10. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Syinkiti bahwa orang yang berada dalam ketaatan kepada Rabb, Allah akan kuatkan hatinya. Yang di surat Al-Qasas ayat 10 tentang ibunya Musa. Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibu Musa menjadi kosong.
"Idh in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin." Hampir saja dia menyatakannya, yakni menyatakan rahasia tentang Musa, ya. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan ikhwati fillah, orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan sibuk dengan mentaati Allah, sibuk beribadah, Allah akan kuatkan dan kokohkan hatinya. Ya, oleh karena itu yang lulus dari ujian dunia adalah mereka-mereka itu. Orang-orang yang menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ya. Tidak sibuk dengan media sosial. Ya. Tidak sibuk dengan macam-macam. Tapi sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan dikuatkan hatinya. Sebagaimana anak muda tadi. Ya, anak muda tadi dikuatkan hatinya. Padahal 7 orang, kaumnya banyak sekali, enggak peduli. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kuatkan hatinya. Ya. Dan ini butuh nasihat seperti ini dari ulama. Kita baca keterangan dari ulama, apalagi di masa sekarang ini, masa manusia jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga kita bisa ngambil pelajaran, ikhwani fillah, dari keterangan atau kisah yang telah kita sampaikan, dari kisah Ashabul Ukhdud, ya, kisahnya yang terjadi pada rahib ala tahammulis syada'idi was sabril jamil. Jadi orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah akan jadikan hatinya kuat. Allah akan mengokohkan hatinya dalam menghadapi syada'id, memikul beban-beban kehidupan, ujian-ujian, dan Allah akan kuatkan dalam kesabaran, as-sabrul jamil. Makanya aneh tentang orang-orang yang beriman ini, urusannya aneh. Dan yang sukses di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang beriman. Dan kita dalam hidup ini selalu dalam ujian, ya. Jadi dalam hidup ini diuji oleh Allah dengan banyak hal, dengan kebaikan, keburukan, dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Ini ujian. Dengan kesehatan, dengan sakit, dengan kelapangan, dengan kesempitan, ya, dengan banyaknya kawan, dengan sedikitnya kawan, dengan kemudahan, dengan kesukaran, kesulitan. Ini semua ujian. Dan yang sukses menghadapi jenis 2 ujian ini adalah orang yang beriman. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik, baik untuknya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ini ujian. Kesenangan ini ujian. Ya, menghadapi kesenangan dengan cara bersyukur, bukan dengan foya-foya, bukan dengan kufur nikmat, bukan dengan menghambur-hamburkan harta, ya. Dan apabila ditimpa dengan musibah, dia bersabar. Ya. Yang pertama kata Rasul, fakana khairan lah, ini baik buatnya. Dan ini pun fakana khairan lah, ini juga baik buatnya. Jadi perkaranya semuanya baik. Dalam keadaan kaya baik, dalam keadaan miskin juga baik. Dalam keadaan mudah baik, ketika susah juga baik. Ketika sehat baik. Ketika Allah uji dengan sakit juga baik. Ajaban li amril mu'min. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan adalah kita isi hidup kita ini dengan ibadah.
mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kuatkan hati-hati kita untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Anda sudah mendengar azan Isya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah